Materi kali ini adalah kita membahas tentang proses transaksi dan sistem ERP ya, Sistem Enterprise Resource Planning. Biasanya disingkat ERP sistem. Nah, untuk proses transaksi saya akan jelaskan lebih dulu, kemudian nanti ada kelanjutannya contoh tentang sistem ERP itu seperti apa. Oke. Jadi sistem informasi akuntansi ini tidak berbicara hitungan, tapi di mata kuliah ini kita berbicara tentang sistem apa yang biasa dipakai dalam akuntansi atau kegiatan akuntansi. Sistem apa yang membantu dalam para akuntan ini membuat laporan keuangan ya, membuat produk akuntansi. Nah, sebelum itu dijelaskan dulu tentang proses transaksi ya, atau transaction processing. Nah, di dalam proses transaksi itu tentu ada yang namanya data. Jadi siklus proses data itu seperti apa? Ya, seperti yang ada di yang ada di bagan ini. Jadi untuk memproses data harus ada data yang masuk ya, data input, dan harus ada data yang disimpan ya, data yang diinput diproses, kemudian ada yang disimpan atau data storage. Kemudian keluaran dari data proses ini adalah information output ya. Jadi para akuntan ini menghasilkan informasi ya, itu laporan keuangan ya, outputnya laporan keuangan. Nah, pekerjaan akuntan ya ada di data processing ini. Data inputnya ya invoice, kejadian-kejadian ekonomi itu kan ada invoice atau fakturnya yang kita proses. Nantinya itu juga ditaruh di storage. Jadi data-data yang sudah kita catat atau sudah kita proses itu, baik data mentah ataupun data jadinya harus di storage. Kemudian data input. Ini penjelasan satu-satu dari bagan langkah dalam memproses data tadi ya. Jadi ada langkah-langkah dalam menginput data ya. Yaitu yang pertama mengambil data transaksi ya. Biasanya data transaksi ini muncul dari event atau aktivitas bisnis atau aktivitas ekonomi ya. Jadi kalau ada pembelian, penjualan baik dari supplier ke konsumen atau apapun aktivitas bisnis, itu pasti ada bukti data transaksinya. Nah, itu kita ambil ya. Kemudian yang kedua, kita make sure, kita yakin data yang kita ambil itu akurat dan lengkap ya. Kemudian yang ketiga, kita meyakinkan diri kita bahwa kita sudah melaksanakan prosedur input data itu sesuai dengan kebijakan perusahaan ya, atau company policies. Jadi kita sudah menaati kebijakan atau aturan perusahaan. Jadi transaksi-transaksi yang kita input itu udah ada approval atau persetujuan misalnya ya, contohnya. Kemudian data capture ya. Ketika mengambil data itu, informasi yang kita ambil terkait aktivitas itu, aktivitas ekonomi tadi atau aktivitas bisnis tadi, terkait di dalamnya yang pertama aktivitas of interest ya. Aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan dari aktivitas itu apa? Contohnya aktivitas penjualan atau sale ya. Banyak aktivitas yang lain, itu hanya contoh ya. Jadi dalam satu perusahaan, tergantung perusahaannya apa ya, jasa atau produk, itu ada aktivitas of interestnya. Kalau penjualan ya udah ada aktivitas penjualan, activity of sale. Contohnya seperti itu. Yang kedua, informasi yang kita ambil itu terkait dengan aktivitasnya itu melibatkan sumber daya ya, resource effective. Contohnya, kalau kita melakukan penjualan atau activity of sales, maka resource yang terpengaruh adalah inventory atau persediaan barang yang mau dijual ya, persediaan barang yang mau dijual, dan cash atau uangnya. Nah, itu sumber daya yang terpengaruh. Kemudian yang ketiga, informasi apa lagi? People who participate, yaitu orang-orang yang berpartisipasi di dalam aktivitas itu ya. Kalau penjualan jelas, contohnya itu customer dan ada yang menerima uang cashnya ya, dan karyawannya. Jadi informasi itu
datang dari sumber satu dokumen ya. Source dokumen, ada source dokumennya. Source dokumen itu adalah mengambil data pada sumbernya ketika transaksi itu terjadi ya. Jadi sumber dokumen itu bisa berbentuk paper source dokumen atau dokumen sumber yang paper ya, basicnya kertas, punya fisik gitu ya. Maksudnya ini tidak dalam bentuk file, tidak dalam bentuk mesin ya, tapi dia paper, ada bentuk fisiknya. Kemudian turnaround dokumen. Turnaround documents ini adalah dokumen-dokumen yang hasil dari output kita ya, hasil dari keluaran kita itu yang dipakai oleh pihak eksternal. Kemudian pihak eksternal ini melakukan turnaround atau perputaran. Jadi dia memberikan feedback terhadap dokumen itu. Nah, dokumen feedback itulah yang menjadi source dokumen kita. Itu ya, turnaround dokumen. Kemudian source data automation, ya data-data sumber yang sifatnya otomatis, yang diambil dari mesin ya, dari komputer, entah itu hasil scanner di toko grocery ya, atau apapun itu contohnya ya, yang sifatnya udah masuk sumber datanya itu dalam bentuk bahasa mesin ya, bahasa komputer, tidak dalam bentuk kertas lah, maksudnya seperti itu. Oke, itu saya rasa bisa dipahami. Kita lanjut ke data storage ya. Oke, ini dibahas sesuai dengan bagan yang tadi ya. Jadi setelah itu kita bahas data storage ya. Ini kan data storage. Masuk ke data storage. Jadi penting kita untuk mengerti, important to understand bagaimana data itu dikelola, how data is organized. Yang pertama harus ada daftar nama daftar akun atau list akun ya, chart of account. Jadi ada skema kode, dia pakai kode ya, yang disusun dengan baik, yang membuat manajemen lebih mengantisipasi kebutuhannya, juga lebih efisien dan efektif jika menggunakan chart of account ya. Mungkin yang sudah mengambil nanti mata kuliah praktikum akuntansi, kemudian sebelumnya pasti ada pengantar akuntansi, kemudian akuntansi keuangan menengah atau intermediate accounting, kemudian kalau lolos nilainya masuk ke akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting, nanti ada praktikum akuntansi keuangan, nanti kelihatan chart of account seperti apa, cara menginput di ledger, di general ledger atau subsidiary ledger dan seterusnya, itu selalu ada chart of account ya. Mungkin yang SMA-nya sudah basicnya ilmu sosial sudah biasa dengan list list kode akun ini ya, chart of account ini. Jadi ada kode, kemudian ada transaksinya apa. Jadi satu kode itu mewakili satu transaksi, oke. Kemudian ada transaction journals, jurnal transaksi ya. Jurnal itu yang kita catat transaksinya itu namanya jurnal. Contohnya itu jurnal transaksinya adalah jurnal penjualan ya, journal of sales. Kemudian ada subsidiary ledgers, yaitu ini biasanya kalau ada setelah bikin jurnal umum ya, setelah bikin general ledger itu ada T account ya. T account itu nanti ada subsidiary-nya. Contohnya adalah account receivable ya, piutang, kemudian apalagi utang, itu ada subsidiary-nya. Jadi ada T account atau akun T ya. Akun T biasanya disebut akun T. T account ini saldo misalnya account receivable-nya berapa, tapi nanti di bawah setelahnya di breakdown lagi ada T account yang subsidiary. Jadi account receivable piutangnya perusahaan apa, piutang siapa sih perusahaan yang berutang sama kita, kan banyak. Nanti di breakdown account receivable perusahaan A, account receivable perusahaan B, C dan seterusnya. Ya, jadi di storage, disimpan datanya itu dalam bentuk subsidiary ledgers. Oke, kemudian general ledger ya, jurnal umum sudah pasti ya, kumpulan-kumpulan jurnal utama atau jurnal di awal itu jurnal umum ya. General ledger dan general ledger. General ledger ini jadi ledger buku besar
yang merupakan isinya itu kan banyak data. Nah, itu salah satu data storage kita. Jadi makanya kita bikin general ledger atau buku besar ya. Jadi urutannya ada transaksi, kemudian kita jurnal di dalam general jurnal umum ya. Kemudian kita ledger, general ledger, yaitu buku besar, isinya banyak sekali banyak sekali akun-akun ya. Kemudian di bawah akun-akun itu ada lagi subsidiary ledger ya, the account untuk subsidiary. Tidak semua transaksi ada subsidiary-nya, hanya biasanya account receivable atau account payable ya, piutang atau hutang, seperti itu biasanya. Nah, setelah ledger ya baru masuk ke adjusting entries atau penyesuaian. Jadi di akhir biasanya periode ada penyesuaian ya. Kemudian setelah jurnal penyesuaian baru bikin worksheet. Setelah jadi worksheet ya, baru nanti bisa dilanjutkan membuat laporan keuangannya. Oke, itu ya data storage. Jadi kegiatan akuntansi itu adalah kegiatan untuk storage data juga ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan kegiatan storage atau penyimpanan data. Nah, ini memudahkan ketika ada data storage, ini memudahkan untuk audit trail ya. Jadi ada pihak audit dalam perusahaan itu yang mengaudit pekerjaan akuntan dan pekerjaan bisnis proses yang lain ya. Nah, itu audit ini akan terbantu ketika kita punya data storage ya, kita punya bukti dan dia bisa men-trace ya bagian dari transaksi itu, buktinya mana, transaksinya mana, jurnalnya mana. Jadi kelihatan. Nah, contohnya seperti ini. Dari sales journal, nah, kemudian ke general ledger ya kan, general ledger ke subsidiary-nya kelihatan, ada kodenya juga ya. Yang post ref itu di post ke SJ4, SJ5. SJ itu sales journal, oke. Kemudian account number itu juga ada, number invoice juga ada. Semua bisa di tracing ya. Jumlahnya juga harus sama dengan yang di sales journal. Jadi ini contoh ya untuk pihak audit ya. Mungkin nanti ada yang bekerja di bagian audit. Seperti itu sistem pengaplikasiannya. Nah, untuk storage atau penyimpanan data yang di komputer ya, data itu disimpan, ada master file-nya, ada file utama dari file transaksi. Nah, lebih enak ya kalau di komputer dia sudah rapi, bisa ditarik datanya. Oke. Kemudian kita masuk ke data processing atau proses data. Ada 4 tipe dalam proses ini. Biasa disingkat CRUD ya. C creating ya, creating itu creating new record ya, membuat catatan baru, record baru. Contohnya menambah customer, ada customer datang, kemudian ada record yang baru. R CRUD ya, R-nya reading existing data. Jadi membaca data yang sudah ada. Itu juga bagian dari proses data. Apalagi biasanya dalam proses data kita juga mengupdate ya data yang sebelumnya sudah kita catat. Jadi mengupdate previous sebelum previous record or data. Kemudian D-nya deleting atau menghapus data. Jadi kegiatan menghapus, mengupdate, membaca dan membuat data baru itu adalah kegiatan-kegiatan atau 4 tipe dalam proses data. Oke, kemudian information output ya, keluaran dari informasi. Jadi data yang disimpan tadi di database files dapat dilihat ya, can be view secara online atau soft copy ya. Jadi kita lihat di komputer itu atau di gadget apapun lah ya, di media apapun untuk melihat online ya. Kemudian ada juga yang bisa di view filenya dan di print out ya dalam bentuk hard copy atau paper. Bisa berbentuk dokumen, report atau query. Dokumen itu contohnya misalnya sales invoice ya atau faktur penjualan. Kalau report ya laporan, entah laporan penjualan bulanan misalnya bisa juga. Kalau query itu maksudnya pertanyaan-pertanyaan dari informasi yang spesifik dalam database. Jadi kalau kita mau ada query divisi apa sih yang penjualannya paling tinggi dalam sebulan ini, nah itu kita bisa ada print out atau hard copy hasil dari pertanyaan itu. Kita bisa tarik datanya.
divisi apa yang penjualannya paling tinggi. Ternyata divisi penjualan misalnya di Unilever misalnya ya, contohnya shampoo, ternyata shampoo penjualannya tertinggi pas ditarik datanya divisinya. Berbeda dengan produk yang divisi lain, misalnya penjualan tertinggi ternyata ada di sampo. Jadi ini yang ketiga ini adalah dokumen khusus ya atas query ya. Oke, jadi begitu, ada masukkan data, ada proses, kemudian ada storage data, dan baru ada output ya, data output atau keluaran. Nah, kita masuk ke ERP system atau System Enterprise Resource Planning, yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Kenapa disebut sistem perencanaan sumber daya? Karena dalam satu perusahaan besar itu ada banyak sumber daya yang terkait, embedded dengan transaksi-transaksi ya. Jadi butuh perencanaan khusus. Ada namanya ERP ya. Ini konsep ERP ini konsep terupdate dalam sistem informasi akuntansi yang harus semua mahasiswa paham. Jadi ERP ini sering banget dibahas di perusahaan. Nanti kalau sudah kerja akan sering disebut ERP sistemnya. Jadi ERP sistem di perusahaan A bisa jadi beda dengan perusahaan B. Jadi nanti ada mata kuliah praktikum sistem informasi akuntansi ya. Setelah ini beda dengan sistem informasi akuntansi, ini lebih ke praktikum. Nanti yang mata kuliah praktikum itu dia ada aplikasinya. ERP sistem apa yang dipakai? Biasanya kalau di perusahaan kan beda-beda, setiap perusahaan besar beda-beda dia investasinya pakai sistem ERP apa. Ada perusahaan yang pakainya SAP, Software Application Product. Ini investasi yang paling mahal di ERP system. Ada juga perusahaan yang pakai Accurate, ada yang pakai Mayop, ya macam-macam. Jadi ada banyak aplikasi dalam akuntansi untuk memproduksi laporan keuangan ya. Tapi tentu saja walaupun sudah ada aplikasi yang tinggal masukkan invoice, jumlah angka, kemudian keluar laporan keuangannya, tidak perlu kita bikin worksheet manual, tapi kita ada mata kuliah manualnya ya, pengantar akuntansi keuangan menengah, dan lanjutan. Kenapa? Karena ketika sistemnya error, kita bisa memperbaiki aplikasinya itu, dimulai dari perbaikannya dari transaksi yang mana kita tahu, karena kita sudah belajar manualnya. Nah, ERP sistem ini apa pengertiannya? Jadi ini konsep untuk menggabungkan aktivitas-aktivitas ya, integrated activities dari keseluruhan organisasi. Jadi seluruh organisasi itu ya, mulai dari produksi, penggajian, sales ya, penjualan, purchasing, pembelian, dan financial reporting, pelaporan keuangan. Nah, untuk akuntansi yang benar-benar spesifik pekerjaannya akuntan, itu yang di bagian terakhir, financial reporting. Jadi di ERP system ini kita integrated dengan pekerjaan yang lain di bagian produksi, bagian penggajian, bagian penjualan, bagian purchasing. Ya, tidak menutup kemungkinan juga nanti kalian bekerja di bagian aktivitas yang lain ini, tidak harus di financial reporting ya, bisa di bagian yang lain. Nah, kalau ERP system itu semua terintegrated ya, semua terhubung maksudnya gitu. Jadi kalau orang payroll, orang penggajian itu butuh tahu productionnya, satu karyawan itu dia memproduksi, di bagian produksi itu pekerjaan dia bagus atau enggak, dia bisa tarik data dalam komputer, kemudian keluar ternyata produksinya kurang bagus satu karyawan ini dalam bekerja ya, misalnya dia maka payroll di bagian penggajian dia akan menghitung produksinya berapa, harus digaji berapa. Contohnya seperti itu. Sama dengan financial report, ketika bikin laporan keuangan kita harus narik data dari sales, penjualan berapa, purchasing kita membeli bahan baku berapa, kemudian productionnya juga kita harus tahu, dan sistem penggajian payroll kita juga harus tahu berapa cash yang keluar untuk penggajian gitu kan. Jadi kita tidak perlu bertanya berjalan ke bagian divisi produksi, tapi kita bisa cek langsung di ERP system ya. Jadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini kelebihan ERP system ya. Dengan integrated enterprise, perusahaan yang terintegrasi atau terhubung semua ini aktivitasnya, maka akan lebih bagus, akan lebih baik flow informasi ya, arus informasinya, karena dia tersimpan, terstorage secara terpusat ya di satu database ya, dan bisa diakses oleh semua ya, bermacam-macam departemen untuk mengimprove
pelayanan customer. Oke, sudah pasti ya, dia jadi lebih mudah arus informasinya. Kemudian yang kedua, data capture once ya, data diambil sekali langsung ya. Contohnya tidak perlu lagi kita butuh pengen lihat sales ya, penjualan, kita enter data, kemudian customernya, kemudian kita hitung untuk customer datanya invoice yang berapa. Tidak perlu, kita tinggal ke bagian divisi sales dan kita bisa tarik datanya sekali langsung. Oke, jadi yang ketiga setelah itu adalah kita bisa improve access of control of data melalui security setting ya. Jadi kita bisa juga mengakses, pengendalian akses, siapa aja yang bisa akses data itu juga bisa diatur. Jadi misalnya yang bisa akses data payroll atau penggajian cuma top level ya. Jadi manajemen yang bagian manajemen yang pusat atau yang atas ya, top manajemen. Kalau low manajemen misalnya tidak bisa mengakses gaji karyawan misalnya gitu, bisa dikontrol, bisa diatur aksesnya. Siapa aja yang bisa ambil datanya itu bisa dikontrol akses datanya. Kemudian standardization of procedure dan report. Ada standar prosedur dan standar pelaporan. Jadi baku. Jadi kalau ada standar, semua divisi yang membaca data itu paham ya. Kalau ada standar, bahasanya sama, formatnya juga sama. Nah, standar itu memudahkan tentunya karena keluaran satu sistem. Kekurangannya, disadvantages of ERP itu dia costly atau dia mahal ya. Investasi di aplikasi itu mahal. Makanya tidak semua universitas mengajarkan aplikasi akuntansi karena ada yang tidak bisa berinvestasi atau tidak cukup ya uang universitas untuk investasi di aplikasi ya. Yang dipakai perusahaan itu kan harus original, harus asli aplikasinya. Begitu juga dengan universitas ya, harus pakai aplikasi yang asli dan itu costly sekali, mahal sekali ya. Ya itu jadi kekurangan juga. Kalau saya dulu S1-nya saya belajar ERP system itu, belajar SAP, Software Application Product aplikasi, kemudian Accurate juga saya belajar, Mayop juga saya belajar. Jadi ada 3 aplikasi yang saya pelajari ya. Itu memang kelebihan. Beda juga dengan ketika kita mungkin mengenyam pendidikan di kampus yang memang berbeda ya, mungkin atau SPP-nya lebih murah. Nah itu biasanya kampus itu berinvestasi di aplikasi apa itu tergantung juga dengan kampusnya. Kemudian significant amount of time to implement. Jadi butuh waktu khusus buat kita building atau membangun sistem itu dan mengaplikasikannya semuanya mengerti gitu, butuh waktu belajar ya. Pasti ada pelatihannya. Kemudian kompleks, tentu saja kompleks, tapi ketika sudah dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien ya, tentunya dengan keuntungannya tadi ya. Kompleks karena harus belajar sistem. Biasanya untuk generasi yang lebih tua dia resisten dia atau menolak ya belajar sistem baru, jadi dia pikir itu sangat kompleks dan menyusahkan ya atau ribet. Tapi untuk generasi baru, generasi muda, penggunaan aplikasi itu sangat mudah ya, sangat gampang. Nanti kalian di perusahaan juga akan ada pelatihannya ya, walaupun sudah diajarkan di kampus, nanti ada pelatihannya lagi ketika kita bekerja di perusahaan ya. Ya, saya dulu pernah bekerja di perusahaan naungan perusahaan Amerika. Saya di Mondelez Internasional, kemudian pindah di perusahaan Amerika satu lagi di Philips Morris Internasional. Nah, itu sistem aplikasi akuntansi yang dipakai itu berbeda ya. Di situ waktu itu saya jadi supervisor, saya punya akses buat tarik data dan saya bandingkan memang aplikasi yang lebih mahal seperti SAP itu biasanya dipakai perusahaan besar, itu yang paling update juga, itu lebih mudah ya menggunakannya, kemudian lebih ringan ya, narik datanya juga lebih cepat. Kemudian user resistant itu penolakan dari penggunanya. Biasanya generasi tua dia resisten. Oh, saya resisten nih. Oke, jadi dia berpikir saya nggak bisa nih belajar new things, belajar hal baru. Itu dia merasa kesulitan, karyawannya merasa kesulitan, seperti itu ya. Oke, sekian ya materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih.